Menjelang liburan tahun baru, Suga meminta kepada staf untuk memberikan waktu luangnya pergi berkemah. Dia ingin melakukan itu karena dia jarang sekali memiliki waktu luang yang bisa dihabiskan dengan berkemah. Lalu para staf memberikan izin kepadanya, namun dia tidak boleh sendirian. Mendengar hal itu, Suga lalu mengajak Jin dan Jimin untuk ikut berkemah bersamanya. Setelah Jimin dan Jin bersedia ikut berkemah, Suga dengan cepat mengabari staf dan akhirnya mendapat persetujuan. Mereka bertiga pun dijadwalkan akan pergi berkemah sehari setelah malam tahun baru. Di sore hari sebelum malam tahun baru, Suga sangat bersemangat bersiap menyiapkan barang-barang yang akan dibawa untuk pergi berkemah. Jin bersiap menyiapkan makanan yang akan dibawa, dan Jimin bersiap mengemas baju yang akan dibawa. Masing-masing dari mereka sibuk dengan apa yang wajib mereka bawa pada saat berkemah. Setelah sudah siap, mereka lalu bersiap untuk merayakan tahun baru bersama para staf di Hotel Bintang 5 dengan dekorasi dan perayaan yang mewah. Hingga tepat di jam 00, gemuruh petasan dan sorakan para member beserta staf begitu sangat antusias menyambut tahun baru yang telah tiba. Mereka saling berucap menyelamati akan datangnya tahun baru. Hingga pada saat setelah acara usai, Suga, Jin, dan Jimin lalu pamit untuk kembali ke apartemen. Karena mereka ingin beristirahat lebih awal untuk persiapan besok. Sesampainya di apartemen, Jin lalu bilang, Jimina, kuharap kamu besok tidak bangun siang. Tenang aja Hyung, aku sudah siapkan alarm dengan musik yang paling berisik. Pastinya kalian juga akan langsung terbangun jika mendengar alarmku. Memangnya aku pasang bunyi alarm apa? Ayam jago? Kau pikir itu paling berisik? Hyung mungkin belum dengar alarmku. Tapi lihat aja nanti, pasti kalian akan langsung bangun. Kenapa tidak sekarang aja kamu coba nyalakan? Aku ingin mendengarnya. Tidak mau, aku ingin Hyung pada penasaran dulu. Sampai jumpa besok. sembari berbaring di kasur dengan menyelimuti seluruh tubuhnya. Melihat itu, Jin dan Suga hanya bisa menatap Jimin karena sikapnya yang menyebalkan. Mereka berdua pun lalu bergegas tidur. Mereka bertiga tidur di masing-masing kasur yang hanya cukup untuk satu orang. Pagi pun tiba. Jin yang biasanya bangun lebih awal, kini terlihat masih tertidur pulas. Tak terkecuali Suga dan Jimin pula. Melihat hari yang sudah semakin siang, Suga lalu bangun. Dia lalu mengecek HP-nya untuk melihat jam, namun melihat jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi, Suga tersadar bahwa ternyata mereka bangun kesiangan. Suga lalu membangunkan Jin dan Jimin untuk cepat bersiap karena takut tidak kebagian tempat berkemah jika hari sudah semakin siang. Jin dan Jimin pun lalu bangun dan bergegas melakukan kesibukannya masing-masing. Setelah mereka semua siap dengan barang yang akan dibawa, mereka lalu bergegas ke mobil. Suga yang menyetir, Jin yang berada di kursi depan, dan Jimin di belakang. Mereka membawa mobil van hitam. Pada saat di perjalanan, sembari menguap, Jin bilang, Kenapa tidurku pulas sekali ya? Biasanya aku yang suka bangun paling awal, bahkan tanpa alarm sekalipun. Alarmku juga kenapa tidak menyala ya? Padahal biasanya sering bunyi setiap pagi. Aku biasanya terbangun karena suara alarmku. Mendengar percakapan mereka berdua, Jimin hanya terdiam sembari mengamati. Pada saat Jin dan Suga tersadar akan apa yang dikatakan Jimin semalam, mereka berdua lalu menengok ke belakang ke arah Jimin dengan tatapan tajam. Jin lalu bilang, Ya Jimina, kau bilang alarmmu bisa membangunkan kita semua. Mana? sembari menarik jaket Jimin. Jimin yang menghindari Jin lalu bilang, Ampun Hyung, bukan salahku. Lalu salah siapa? Itu salah HP-ku Hyung. Ya, aku tadinya mengandalkanmu. Tapi sekarang aku benci padamu. Cintaku sudah pudar ya untukmu. sembari menunjuk ke arah Jimin. Jimin lalu bilang, Hyung, kau tegas sekali padaku Hyung. dengan menunjukkan muka yang memelas. Jin yang melihat itu lantas memalingkan mukanya ke arah depan. Jimin lalu mencoba menggoda Jin kembali dengan menunjukkan wajah imutnya sembari mengatakan, Hyung, lihat aku. Jin lalu melihatnya lagi. Tak tahan dengan wajahnya yang imut, Jin bilang, Ayo, ya, jangan tunjukkan aja imutmu itu. Baiklah. Kali ini aku maafkan. Jimin pun akhirnya tersenyum dan memeluk Jin. Suga yang melihat itu lalu bilang, Ya, apa kamu tidak meminta maaf padaku? Jimin lalu segera memeluk Suga dan mengatakan, Maafkan aku ya Hyung. Suga lalu bilang, Araso.